Secara pribadi, menurut saya saat ini email marketing adalah cara yang paling membantu dan fungsional untuk menjangkau calon klien. Jika kamu menulis langsung ke email klien, dia pasti akan melihat email itu, dan dia akan membaca apa yang kamu tawarin. Jadi, hari ini kita akan melihat sebuah software bernama GetResponse. Ini adalah platform pemasaran serba ada. Platform ini membantu kamu dengan email marketing, webinar, otomatisasi pemasaran, landing page, dan alat CRM. Saya akan membagi tutorial ini menjadi dua bagian. Kita akan membahas fungsi-fungsi dasar di tutorial pertama, lalu saya akan mengunggah video kedua, di mana kita akan membahas beberapa fitur mendalam dari GetResponse. Seperti biasa, nama saya Santiago. Terima kasih banyak sudah ada di sini. Jadi, mari kita lanjutkan tutorial ini. Saya akan menghilangkan wajah saya supaya kalian bisa melihat layar saya dengan lebih jelas. Sampai jumpa di akhir video. Ini adalah dashboard dari GetResponse. Seperti yang saya bilang tadi, ini adalah software yang memungkinkan kamu membuat kampanye, landing page, dan newsletter untuk menjangkau calon klien. Pertama-tama, saya akan mengajarkan cara menambahkan kontak. Kalau kita pergi ke opsi di kiri atas ini, kita bisa klik kontak. Di sini kita baru punya satu kontak. Ini adalah saya sendiri. Ini adalah akun yang saya gunakan untuk membuat akun GetResponse ini. Kalau kita klik tambah kontak, ada beberapa opsi di sini. Kita bisa nambahinnya satu persatu. Kita juga bisa menambahkannya dari file yang udah diekspor dari layanan lain. Kita bisa menggunakan integrasi atau menggunakan formulir yang bisa kita kirim ke calon kontak yang ingin kita tambahkan. Saya akan menambahkan beberapa kontak aja. Kamu bisa memilih di daftar mana mereka akan diorganisir. Kita punya akun ini di sini. Itu adalah akun yang saya gunakan untuk membuat akun ini. Ini adalah satu-satunya daftar yang kita punya. Kita bisa menuliskan email apa aja yang ingin kita tambahkan sebagai kontak beserta nama kontak tersebut, lalu kita bisa simpan dan pergi ke daftar. Kalau kita lihat di sini, kita punya daftar ini yang kita gunakan untuk membuat akun, dan di dalamnya ada dua kontak. Kalau saya klik, kita akan dibawa ke layar ini, di mana saat ini kita punya dua kontak yang berbeda. Saya akan membuat kontak lain. Kalau kita ingin membuat daftar yang berbeda, misalnya untuk jenis kontak yang berbeda di bagian lain perusahaan kita bisa membuat daftar baru dan menamainya sesuka kita. Misalnya, kita punya mitra kerja sebagai daftar yang berbeda. Kita bisa menambahkan satu kontak untuk daftar mitra kerja yang baru aja kita buat. Kita bisa memilihnya dari menu drop-down di sini. Jadi sekarang, kita punya dua daftar default yang udah kita buat dari awal, dan daftar mitra kerja yang saat ini hanya punya satu kontak. Begitulah cara membuat daftar baru dan kontak baru di dalam GetResponse supaya kamu bisa mengirimkan bagian-bagian berbeda dari software ini, misalnya newsletter. Itulah yang akan kita buat sekarang. Kalau kita kembali ke dashboard, kita bisa klik buat newsletter. Di sini, kamu bisa menambahkan pesan yang ingin kamu sertakan di newslettermu. Jadi, aku akan menulis, ini adalah pesan di dalam sebuah newsletter. Kamu punya 128 karakter yang bisa kamu gunakan. Kita bisa memilih email mana yang akan digunakan untuk mengirim newsletter dan email mana yang akan menerima balasannya. Saat ini kita hanya punya email ini yang kita gunakan untuk membuat akun, tapi kita juga bisa menambahkan email lain. Baris subjek adalah yang kita tulis di bagian atas ini. Kita bisa menambahkan emoji jika mau, dan kita juga bisa menambahkan berbagai field data yang sesuai dengan topik berbeda, misalnya tanggal lahir, komentar, perusahaan, dan sebagainya. Kita bisa melihat pratinjau teksnya jika pembaca ingin mengintip isi teks kita. Kita bisa menambahkan penerima. Penerima yang bisa kita pilih berasal dari berbagai daftar yang udah kita buat. Misalnya, daftar job partner punya satu kontak, dan cooking reverse punya 3 kontak yang berbeda. Jadi, sekarang ada 4 penerima di dalam newsletter ini. Kita bisa mendesain pesannya dari awal. Kita bisa melampirkan file jika sudah mendesainnya menggunakan program lain, atau kita bisa menggunakan beberapa template berbeda yang ditawarkan oleh GetResponse. Misalkan kita mau pilih yang ini. Kita bisa mengedit semua bagian dari newsletter ini. Kita bisa mengganti logonya, kita bisa mengubah deskripsinya. Kita bisa mengubah tautan dan tombol yang akan ada di newsletter.
Kamu bisa mengubah warna latar belakang, jaraknya. Semua bagian berbeda dari newsletter ini bisa kamu utak-atik sesuka hati. Kamu bisa memindahkan mereka seperti ini, dan setelah selesai, kamu bisa klik next. Dan inilah desain yang akan kita gunakan untuk newsletter kita. Kamu bisa mengirim pesan percobaan untuk memastikan newsletternya udah sesuai keinginanmu. Kamu bisa mengirimkannya ke email percobaan, dan di bagian bawah, kamu bisa memilih apakah ingin mengirim newsletternya langsung atau menjadwalkannya untuk tanggal dan waktu tertentu. Setelah selesai, kamu bisa menyimpannya sebagai draft, atau kamu bisa menjadwalkannya untuk dikirim pada tanggal tertentu ini. Saya akan klik jadwalkan, dan begitu saja kita sudah membuat dan mengirim newsletter pertama kita menggunakan GetResponse dan menggunakan kontak yang sudah kita tambahkan di bagian pertama tutorial. Sekarang kita akan kembali ke dashboard dan kita akan membuat kampanye agar kamu bisa melihat fitur lain dari GetResponse. Kita bisa memberi nama kampanye ini sesuka kita. Misalnya, ini adalah kampanye terbaik sepanjang masa. Kita bisa memilih dari daftar kita kepada anggota mana kita ingin mengirim kampanye ini. Misalnya kita hanya ingin mengirimkannya ke job partners kita bisa klik langkah selanjutnya. Di bagian kedua, kita akan menyesuaikan pesan kita agar sesuai dengan arahan klien. Dan akhirnya, kita bisa memilih palet untuk kampanye email kita. Saya mau pakai warna pastel karena sesuai dengan nada yang ramah. Dan kamu juga bisa seret dan lepas file logo kamu kalau mau dipakai di kampanye ini juga. Saya nggak punya, jadi untuk sekarang saya akan buat secara otomatis aja. Akan butuh beberapa menit untuk menghasilkan kampanye ini. Jadi inilah yang dibuat GetResponse menggunakan alat AI yang udah terintegrasi. Kami memiliki landing page kampanye terbaik sepanjang masa, autoresponder kampanye terbaik sepanjang masa, dan newsletter kampanye terbaik sepanjang masa. Semua ini ada di dalam nama kampanye. Kita bisa meninjau masing-masing dari mereka. Ini yang pertama. Seperti yang Anda lihat, semuanya dibuat menggunakan warna-warna pastel yang saya minta dan menggunakan kosakata yang ramah seperti yang saya minta juga. Mari kita periksa autoresponder. Kita dapat menentukan lebih lanjut, misalnya hari-hari apa saja kita ingin menerima pesan, desain buletin sekali lagi, dan kita dapat menerbitkannya setelah selesai. Kurang lebih seperti itulah cara menggunakan fungsi dasar GetResponse perangkat lunak pemasaran email. Seperti yang sudah saya sampaikan, ini adalah bagian pertama dari tutorial ini. Saya akan membuat tutorial kedua untuk menunjukkan kepada Anda beberapa fungsi yang lebih mendalam yang ditawarkan oleh GetResponse. Jika kamu ingin menggunakan versi berbayar dari perangkat lunak ini, ada beberapa link afiliasi di kotak deskripsi di bawah. Sekali lagi, nama saya Santiago. Terima kasih banyak udah hadir dan nonton tutorial ini. Saya ingin membaca semua komentar kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak udah hadir dan sampai jumpa di bagian kedua. Sampai jumpa.